Salam, perkenalkan nama saya Jan Sandi. Saya ingin berbagi satu kisah hidup yang sangat luar biasa, yang pasti memberkati semua teman-teman, karena Tuhan itu memperkenalkan diri kepada saya. Kenapa saya bilang memperkenalkan diri? Karena itu adalah satu kisah yang menurut saya yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya sembuh dari sakit penyakit yang sangat saya derita waktu itu. Nah, berawal dari cerita kelas 2 SD, saya mengalami pembengkakan ya di pipi saya, juga di telinga saya. Nah, itu adalah salah satu keadaan yang membuat saya sangat menderita, membuat saya sangat tertekan. Ketika saya melihat teman-teman saya bisa bermain-main, saya harus di rumah. Orang tua saya tidak mengizinkan saya beraktivitas banyak, tidak mengizinkan saya bermain-main. Itu membuat saya sering menangis seorang diri ya. Masih kecil pun sudah seperti ini gitu. Tetapi hari berganti, tahun berganti, kelas 5 SD juga saya mengalami penyakit yang bertambah. Saya waktu itu kelas 5 SD, waktu kegiatan olahraga, saya itu tiba-tiba di tengah lapangan itu mimisan, keluar darah yang sangat banyak sekali dari hidung saya. Nah, tentu kami semua sangat takut. Kemudian saya dibawa ke satu ruangan untuk diobati. Setelah proses pengobatan selesai, ya saya pikir itu hanya biasa saja, mungkin hanya kecapean atau karena terik siang panas matahari yang sangat menyengat. Tetapi kemudian hari berganti juga, waktu olahraga lagi, terulang lagi, mimisan lagi gitu. Bahkan nggak olahraga pun, kalau saya keluar panas-panas, saya melakukan aktivitas, saya mimisan. Nah, ini suatu penderitaan yang sangat besar bagi saya. Saya masih kecil, masih layaknya keluyuran anak kecil bermain, tapi nggak bisa. Saya harus diam di rumah, saya harus menjaga kesehatan, pola hidup. Saya sangat menderita, saudara. Saudara bisa bayangkan seorang anak kecil SD sering mengalami pembengkakan, baik telinga, baik pipi, juga mimisan. Nah, saya kadang-kadang pikir apakah ini tumor, kanker. Teman-teman saya juga, kamu kenapa? Jangan-jangan tumor, kanker. Saya takut waktu itu. Nah, hari berganti, saya masuk SMP, nggak ada perubahan. Justru ya begitu-begitu, ada perubahan yang makin buruk. Saya makin sering mimisan. Maka teman-teman saya juga menjaga jarak untuk tidak banyak beraktivitas dengan saya. Singkat cerita, kelas SMA kelas 3, saya juga mengalami suatu keadaan yang makin buruk sekali. Saya belum ada perbaikan kesembuhan dalam tubuh saya. Bapak saya juga mengalami sakit penyakit yang sangat parah sekali. Dia juga sering sekali mengalami suatu keadaan di mana dia tidak sadar gitu. Dia mengalami sakit asam lambung. Nah, penderitaan dalam keluarga, kami merasakan hal itu. Saya dalam hidup juga tertekan melihat hal ini. Nah, setelah tamat SMA, saya ke Medan. Saya tinggal di rumah kakek saya. Nah, satu kali ketika kakek saya mengajak ke gereja Betani Indonesia Medan. Nah, waktu saya di gereja, saya belum mengalami perubahan apa-apa, masih berlangsung proses seperti itu. Tetapi minggu-minggu berikutnya, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda. Saya merasakan ada sesuatu yang harus saya kerjakan gitu. Iman saya mulai muncul waktu itu. Waktu pendeta berkata, waktu pengkhotbah berkata, Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan Yesus itu dahsyat, Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkanmu. Itu menjadi iman bagi saya. Waktu saya pulang gereja itu saya renungkan, betulnya itu. Memang waktu dari dulu juga saya sudah menjadi orang Kristen, tetapi saya tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Waktu khotbah itu terngiang-ngiang di hati saya, terngiang-ngiang di pikiran saya, terngiang-ngiang di telinga saya. Saya harus mengenal yang namanya Yesus. Saya harus tahu Yesus itu sanggup nggak menyembuhkan saya. Jadi saya itu bergumul, saya doa, saya baca firman, saya pujian penyembahan. Saya sangat serius sekali karena pergumulan saya itu besar. Saya juga sakit nggak jelas, saya tidak bisa beraktivitas banyak, orang tua saya juga sakit. Saya bergumul, saya sering menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kok bisa begini ya? Saya masih muda kok, nggak seperti yang lain. Tapi
Enggak sembuh juga. Justru saya mau bilang adalah penyakit saya juga makin bertambah. Sekitar 2 tahun yang lalu saya itu sering tubuh saya itu agak lemah gitu. Kadang ada goresan gitu di perut, gatal dia. Nah, saya merasa kok begini ya. Ada pikiran saya itu mulai agak gelisah, mulai ada ketakutan. Saya tidak sembuh. Justru saya tidak mengalami perubahan yang saya inginkan sesuai yang apa yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan. Kok bisa begini ya Tuhan? Tetapi itu tadi, iman membuat saya tidak berhenti. Saya percaya Tuhan Yesus itu berbeda. Di hati saya itu Tuhan Yesus itu suatu pribadi yang luar biasa. Saya tidak berhenti, saya harus berdoa. Jadwal saya harus saya perbanyak berdoa. Saya harus mengasihi Tuhan. Saya harus mencari Tuhan Yesus. Jadi hari berganti juga saya penyembahan. Saya tidak kecewa sama Tuhan. Saya tetap berharap kepada Tuhan. Sekitar 2 tahun yang lalu, saya bekerja satu toko kaca melati ya. Nah, saya renungkan, kok saya nggak merasa capek ya? Kok mimisan juga enggak ya? Mungkin karena nggak terlalu capek gitu. Tapi hari berganti juga. Di hati saya itu sebenarnya sudah merasakan ada sukacita yang berbeda gitu. Ada satu pribadi yang hadir dalam hidup saya. Yesus yang setiap hari saya renungkan, Yesus yang setiap hari saya memohon kepada itu hadir dalam hidup saya. Pada saat itu ketika saya menangis, saya sadar Tuhan sudah sembuhkan saya. Saya berdoa, Tuhan, Engkau sudah menyembuhkanku. Tuhan, Engkau sudah memberkatiku. Tuhan, Engkau baik bagiku. Saudara, tahukah saudara? Bahkan saya itu mengalami kesembuhan total. Saya tidak pernah lagi itu bengkak. Saya tidak pernah lagi itu mimisan. Enggak. Tubuh saya begitu kuat sekarang. Tubuh saya itu luar biasa. Bahkan saya juga kuliah malam kan. Saya mulai jam 5 sore sampai jam 10 malam itu biasa aja, kuat gitu. Enggak ada lagi yang ditakutkan, enggak ada lagi persoalan apapun yang menjadi masalah. Saya sembuh total. Nah, hari itu saya bersaksi di gereja juga, di ibadah pemuda juga, Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan saya. Dan itu 100% saya sembuh. Saya bisa merasakan dalam tubuh saya itu satu hal yang sangat berbeda. Karena satu pribadi, Yesus Kristus sudah menyembuhkan saya. Saya juga teringat bapak saya juga dalam proses kesembuhan saya, bapak saya juga drop gitu ya. Saya ingat, Yesus sembuhkan saya. Bapak saya juga pasti disembuhkan. Kemudian saya pulang kampung. Kami berdoa, saya mengajak bapak, saya mengajak mama berdoa. Kami berdoa bertiga. Saya berdoa, saya bersaksi untuk bapak. Pak, saya sudah sembuh. Yang selama ini kita takutkan gak perlu lagi ditakutkan. Bapak melihat saya, wajah saya sudah bersuka cita. Bapak melihat saya sudah bisa begini, saya sudah bekerja. Saya kuliah bahkan malam. Bapak saya menangis, ayo kita berdoa Pak. Kita berdoa, kami menangis bertiga. Bapak, mama, aku, kami berdoa bertiga. Kami nyanyi, mujizat itu nyata, mujizat itu nyata. Dan saudara tahu, kesembuhan belum terjadi. Tapi kami terus berdoa sama seperti apa yang saya lakukan waktu itu. Kami terus berdoa. Setahun setelah itu, bapak saya mengalami kesembuhan. Bapak saya itu cerita kepada saya tadi ke rumah sakit karena drop, saya tidak sadarkan diri. Tetapi waktu di rumah sakit, saya mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Saya mengalami kelemahan tubuh yang terlepas gitu. Dia mengalami mujizat, saya juga mengalami mujizat. Banyak saudara dalam keluarga saya yang mengalami mujizat. Nenek saya juga banyak. Saya mengenal mujizat bukan dari apa yang dikhotbahkan pendeta, tapi saya mengenal mujizat lewat pribadi, lewat keluarga. Saya melihat langsung bahwa Tuhan Yesus itu hadir, Tuhan Yesus itu nyata, Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan kita. Dan saya mau berkata, seumur hidup saya tidak akan pernah lari kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Dia sudah saya kenal, Dia mampu menyembuhkan kita. Nah saudara, kalau Tuhan mampu menyembuhkan saya, Tuhan mampu menyembuhkan orang tua saya, Tuhan mampu menyembuhkan keluarga saya. Saudara yang mendengar ini juga, saya percaya Tuhan pasti bisa sembuhkan. Kalaupun belum sembuh, jangan putus asa, jangan kecewa. Tetap berdoa, tingkatkan doamu, tingkatkan penyembahanmu, tingkatkan doamu dalam pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus itu nyata. Rugi kalau saudara sudah mendengar ini tapi tidak mengalami. Saudara harus mengalami. Saudara harus mengalami Tuhan Yesus. Semoga kesaksian ini memberkati kita semua.
Dan sekarang saya sudah sembuh, saya bersuka cita, saya pelayanan, saya bahagia sekali. Karena Tuhan Yesus itu juga bukan hanya sekedar penyembuh, tapi dalam segala hal dia itu hadir. Dia menyertai hidup saya dan saya akan bersaksi lebih besar lagi, karena saya percaya akan ada banyak hal yang Tuhan Yesus perbuat dalam hidup saya. Saudara, jangan takut, Tuhan pasti menyertai kita. Sakitmu kita berdoa sembuh, persoalanmu kita berdoa selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya.